Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Bab 51. Cundaka kini tidak lagi dapat menahan diri. Betapapun ia merasa kecil, namun di dalam jiwanya membara pula sifat-sifatnya yang keras dan dendam. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeram. "Heh, kenapa kau menggeram tikus?" bertanya Wong Sarimpat. "Apa kau sangka bahwa seekor tikus akan dapat menjadi seekor harimau?" Mata Cundaka menjadi semakin menyala. Tetapi Wong Sarimpat itu bahkan menertawakannya semakin keras. "Cukup," tiba Cundaka itu membentak. Wong Sarimpat benar-benar terkejut mendengar bentakan itu sehingga suara tertawanya terputus. Bukan saja Wong Sarimpat tetapi juga Kebo Sindak dan bahkan Empu Sada sendiri. Segera Empu Sada merasa bahwa perbuatan Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo itu sama sekali tidak bijaksana. Seandainya Empu Sada sendirilah yang membentak-bentaknya, maka kedua orang itu tidak akan segera merasa tersinggung, karena Empu Sada adalah orang yang mereka anggap setingkat dengan mereka. Tetapi Cundaka adalah seorang murid yang masih berada jauh di bawah tingkat kedua orang itu, sehingga bentakan itu akan sangat menyinggung harga dari mereka, kedua orang liar dan kasar itu. Dengan demikian maka hal-hal yang tidak diharapkan akan dapat terjadi. Karena itu maka dengan serta-merta Empu Sada berteriak. "Cundaka, apakah kau sudah menjadi gila? Ayo mintalah maaf kepada kedua pamanmu." Sebenarnya Cundaka sendiri pun terkejut mendengar suaranya. Suaranya itu seakan-akan demikian saja meloncat dari mulutnya. Sehingga ketika ia menyadarinya, maka mau tidak mau dadanya pun menjadi berdebar-debar. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ketika gurunya memerintahkannya untuk segera minta maaf kepada kedua laki-laki kakak beradik itu, terjadilah keraguan-raguan di dalam hatinya. Ingin ia menurut perintah itu, namun betapa ia terlampau merendahkan dirinya sendiri. Karena keraguan-raguan itu, maka sejenak ia berdiam diri. "Ayo," perintah gurunya. "Mintalah maaf kepada kedua pamanmu. Segera." Tak ada pilihan lain bagi Cundaka untuk mematuhi perintah itu. Tetapi selagi ia hampir berhasil mengatasi keraguan-raguannya, dan hampir saja ia mengucapkan permintaan maaf itu, terdengar kuda sempana berkata, "Jangan terlalu sombong Cundaka. Kau adalah sumber dari kericuhan. Sebenarnya lebih baik apabila kau tidak ada di antara kami. Tetapi kau telah terlanjur membuat suatu kesalahan yang gila. Sekarang kau harus memohon maaf." Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati Cundaka, sehingga kembali ia kehilangan kesadaran dan menjawab kasar. "Itu adalah urusanku kuda sempana. Kau tidak usah mengatur, apa yang sebaiknya aku kerjakan." "Cundaka," potong Empu Sada. "Jangan hiraukan kuda sempana. Tetapi ia menghina aku guru. Sekarang kau minta maaf." "Aku sudah ingin melakukannya, tetapi kuda sempana membuat dadaku terbakar." Percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa Wong Sarimpat. Suara tertawa itu menggeletar lebih keras lagi dari yang pernah mereka dengar. Namun wajah orang itu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan hatinya. Meskipun ia tertawa tetapi matanya memancarkan kemarahan yang membakar jantungnya. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar ia berkata, "Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kau minta maaf kepada kami, heh orang gila. Kalau kau kemudian minta maaf juga maka itu sama sekali bukan karena kau ingin minta maaf, tetapi itu hanya karena gurumu menyuruhmu. Nah, yang paling baik bagimu adalah mempertanggungjawabkan kesombonganmu itu." Kening Empu Sada berkerut-merut karenanya. Ia melihat wajah Cundaka menjadi tegang. Sekilas muridnya itu pun menatap wajahnya, namun kemudian tampaklah Cundaka menjadi bingung. Empu Sada sendiri tidak segera dapat menemukan cara yang sebaiknya untuk mengatasi keadaan, sehingga sejenak ia pun terdiam mematung. "Nah," berkata Wong Sarimpat kepada kuda sempana. "Kini kami telah pasti. Apakah yang harus kau bayar kepada kami atas pertolongan yang kau harapkan itu kuda sempana? Beberapa kerat emas murni dan sebelah mata saudara seperguruanmu. Kalau kau mampu menyediakannya, maka selambat-lambatnya 5 hari kami akan membawa Mahisa Agni itu kepadamu." "Setuju." Nafas kuda sempana tiba-tiba menjadi sendat. Upah itu terlampau mahal baginya. Bagaimanapun juga, Cundaka adalah saudara seperguruannya. Apakah ia sampai hati untuk berbuat dengan demikian, bahkan seandainya gurunya mengizinkannya pula?
Sejenak kuda Sempana pun seakan-akan menjadi beku. Dan suasana tercengkam oleh kesenyapan yang tegang. Tiba-tiba di kejauhan terdengar sebuah auman yang keras, disusul oleh jerit yang melengking. Jerit seekor anjing hutan yang karena kurang hati-hati telah diterkam oleh seekor harimau kumbang. Itulah kehidupan di dalam rimba. Siapa yang kuat, maka ialah yang menguasai segenap keadaan tanpa memperhitungkan keadilan dan kebenaran. Dan di Bukit Gundul itu pun agaknya akan berlaku pula keadaan yang serupa. Ketika kuda Sempana tidak segera menjawab, maka terdengar Wong Sarimpat mendesak, "Bagaimana kuda Sempana?" Dada kuda Sempana terasa menjadi pepat. Ia dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit. Dendamnya kepada Mahisa Agni dan Ken Dedes terasa terlampau sakit menghimpit hatinya, tetapi untuk melepaskan himpitan itu ia harus mengorbankan saudara seperguruannya alangkah mahalnya. Dalam pada itu, Empu Sada pun menjadi bimbang. Tetapi akhirnya ia tidak dapat memilih, kecuali mencoba melindungi muridnya. Meskipun hatinya mengumpat-umpat atas ketelanjuran Cundaka itu, tetapi adalah gila juga apabila dibiarkannya seorang muridnya kehilangan sebelah matanya di hadapannya. Namun sekali lagi ia kecewa atas muridnya itu, kecewa kepada diri sendiri. Bahwa ia tidak dapat menempatkan muridnya dalam satu ikatan yang kokoh seperti murid-murid Bojong Santi. Kuda Sempana pun tidak kurang mengumpat-umpat di dalam hati. Cundaka memang gila. Ia tidak tahu perasaanku, sehingga ia malahan seolah-olah menghalang-halangiku. Kini akulah yang dihadapkan pada suatu kesulitan. Kalau ia tidak berbuat gila, maka aku pun tidak akan berdiri di persimpangan jalan yang sulit ini. Mereka yang berdiri di atas Bukit Gundul itu kini benar dilanda oleh ketegangan yang semakin memuncak. Kuda Sempana tegak seperti patung. Namun nafasnya menjadi terengah-engah. Sekali-kali dipandangnya wajah gurunya. Ia ingin mendapat nasihat daripadanya, tetapi gurunya masih juga tetap berdiam diri. Cundaka sendiri sejenak kehilangan kemampuan menimbang dan memperhitungkan keadaan yang dihadapinya. Tetapi kemudian ia berhasil menenangkan dirinya. Kini ia telah pasti bahwa ketelanjurannya akan mendatangkan bencana kepadanya. Namun tiba-tiba ia menjadi tabah menghadapi bencana yang betapapun juga. Kalau ia sudah mampu menghindarkan dirinya, maka ia harus berani menanggung segala akibat dari perbuatannya. Di dalam hati ia berkata, "Terserah kepadamu kuda Sempana. Tetapi namaku hanya dapat lepas bersama nyawaku." Ketika kuda Sempana tidak segera berbuat sesuatu, maka kembali terdengar Wong Sarimpat berkata, "Hei kuda Sempana, apakah kau juga menjadi bisu? Ayo, jawablah." Kuda Sempana benar-benar menjadi bingung. Kembali ia memandangi wajah gurunya mencari jawab atas pertanyaan Wong Sarimpat itu. Empu Sada melihat kebingungan di hati kuda Sempana. Ia menjadi sedikit bersenang hati, bahwa kuda Sempana masih memerlukan untuk berpikir ketika ia harus melakukan sesuatu yang dapat lebih menyakitkan hatinya, yaitu berkelahi sesama muridnya. Karena itu, maka Empu Sadalah yang menjawab, "Wong Sarimpat, permintaanmu memang tidak masuk akal. Nah, kalau demikian maka biarlah aku memberikan tawaran. Beberapa potong emas itu saja. Mungkin kuda Sempana mempunyai mata yang bagus, tetapi bukan mata orang. Mungkin ia mempunyai mata cincin batu akik yang berharga. Akik mata kucing barangkali atau akik wukir gading yang kekuningan. Kalau kau tidak senang mata batu akik, mungkin kau senang permata intan atau berlian." Suara Empu Sada patah ketika kembali terdengar suara tertawa Wong Sarimpat. Katanya, "Harga Mahisa Agni yang aku berikan tidak dapat ditawar-tawar. Ayo, kau tinggal sanggup atau tidak?" Tiba-tiba Wong Sarimpat terkejut sehingga suara tertawanya terputus. Bukan saja Wong Sarimpat, tetapi juga kuda Sempana. Dengan tegas Empu Sada menjawab singkat, "Tidak. Aku tidak mau. Kita batalkan pembicaraan kita." "Guru," dengan serta-merta kuda Sempana memotong, "bagaimana mungkin, Guru? Aku sudah memutuskan, Mahisa Agni harus tertangkap. Hidup atau mati. Aku lebih senang kalau ia dapat tertangkap hidup-hidup. Tetapi harga itu terlampau mahal. Kalau kau masih keras hati untuk membunuh Mahisa Agni, maka berarti kau telah membunuh dua orang sekaligus. Mahisa Agni dan saudara seperguruanmu sendiri. Nah, pertimbangkan." Kecuali Wong Sarimpat memberikan penawaran lain. Kembali kuda Sempana terbungkam. Terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya dan kembali ia mengumpat-umpat di dalam hati.
Kejengkelannya terhadap Cundaka semakin meningkat dan bahkan kemudian ia menjadi muak melihat orang itu. Orang yang selama ini telah memperlemah tekadnya membalas dendam. Adalah omong kosong kalau Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo itu kelak akan mampu melepaskan dendamnya terhadap Mahisa Agni dengan tangannya sendiri. Kenapa orang itu tidak mati saja diterkam macan, desisnya di dalam hati. Namun dengan demikian tiba-tiba jantungnya serasa akan meledak ketika tumbuh pikiran di dalam benaknya, kenapa orang itu tidak dibiarkannya mati saja? Kenapa gurunya menganggap Cundaka sebagai tebusan yang terlampau mahal? Cundaka itu pun kini tidak berguna lagi baginya, sehingga seandainya anak itu mati, maka ia tidak akan merasa kehilangan. Tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada gurunya. Yang terdengar kemudian adalah suara Wong Sarimpat. Kakang Kebo Sindet, bagaimana sebaiknya? Permintaan Kakang terlampau murah. Sebelah mata. Aku sekarang ingin menaikkan harga itu. Tidak hanya sebelah tetapi sepasang mata anak setan ini. Apakah Kakang setuju? Wajah yang beku itu tetap membeku, seolah-olah Kebo Sindet tidak mendengar suara adiknya. Namun Wong Sarimpat itu berkata, nah, ternyata Kakang Kebo Sindet telah menyetujui. Sepasang mata. Kemudian kepada kuda sempana. Kau dengar kenaikan harga itu? Karena kau terlampau lama berpikir, maka kami terpaksa menaikkan harga. Kalau kemudian kau tidak segera memutuskan maka harga itu akan naik lagi. Kau tinggal menyetujui atau tidak. Kalau ternyata kau tidak mampu, maka biarlah harga itu kami ambil sendiri. Kata-kata itu benar-benar menggetarkan hati. Dan udara di Gunung Gandul itu pun tergetar ketika Empu Sada menjawab tegas, tidak. Muridku adalah milikku. Aku tidak akan menyerahkannya. Aku belum gila segila kalian berdua. Kembali mereka terdiam. Wong Sarimpat memandang wajah Empu Sada dengan mata yang menyala-nyala. Kemudian sekali ia berpaling kepada kakaknya sambil berkata, apa pula yang kita tunggu, Kakang? Tiba-tiba terdengar suara Kebo Sindet datar. Empu Sada. Kenapa kau tidak dapat melakukan pekerjaan ini sendiri? Kenapa kau tidak dapat menangkap Mahisa Agni? Apakah orang-orang yang pernah kau sebutkan itu selalu mengawaninya? Empu Purwa, Empu Gandring dan Panji Bojong Santi. Empu Sada tidak segera menjawab, tetapi yang menjawab adalah kuda sempana. Salah seorang dari mereka pasti ada di sekitar Mahisa Agni atau Ken Dedes. Dan guru hanyalah seorang diri. Tidak, potong Empu Sada. Ada sebab-sebab lain. Sebab-sebab yang tidak dapat aku katakan di sini. Tiba-tiba wajah Kebo Sindet yang beku itu bergerak. Matanya tiba-tiba menjadi redup. Dan sejenak kemudian terdengar ia berkata, kami berdua cukup kuat untuk melakukannya Empu, kau tidak kami perlukan lagi. Kata-kata Kebo Sindet itu bagaikan petir yang meledak di dalam dada kuda sempana. Ia tidak tahu pasti maksud orang berwajah beku itu, namun terasa bahwa ada sesuatu yang kurang wajar akan terjadi. Bukan saja kuda sempana, namun juga Cundaka terkejut sekali mendengarnya. Meskipun ia juga kurang menyadari arti kata-kata itu seperti kuda sempana, namun ia menjadi semakin muak melihat kedua orang liar itu. Empu Sada sendiri mengerutkan keningnya. Ia terkejut juga mendengarnya, namun ia telah merabanya lebih dahulu, bahwa ia akan berhadapan dengan kemungkinan itu. Kemungkinan yang timbul karena kebodohan kuda sempana. Kuda sempana telah mengatakan banyak sekali, bahkan terlampau banyak tentang Mahisa Agni, sehingga kedua orang itu telah mendapat gambaran yang hampir sempurna tentang anak muda itu. Cepat Empu Sada dapat mengikuti jalan pikiran Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mereka pasti akan berbuat untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengetahui dari kuda sempana bahwa Mahisa Agni selalu mondar-mandir antara padang rumput Karautan dan Padukuhan Panawijen untuk setiap persoalan. Mahisa Agni adalah satu-satunya anak muda yang berani melakukannya. Dari kuda sempana pun, Kebo Sindet dan Wong Sarimpat mendengar hubungan yang terlampau rapat, terlampau rukun antara kedua saudara itu, Mahisa Agni dan Ken Dedes, meskipun kuda sempana tahu bahwa keduanya adalah bukan saudara kandung. Kedua orang itu mendengar pula betapa Aku Tunggul Ametung sangat bernafsu untuk memperistri Ken Dedes, bahkan mengambilnya sebagai permaisuri. Empu Sada menarik nafas dalam. Kemudian terdengar ia bertanya, Kebo Sindet, apakah maksudmu sebenarnya? Cukup jelas bagi seorang seperti kau Empu. Tidak, sahut Empu Sada.
Kurang jelas bagiku, sebab aku tidak biasa berpikir seperti kalian. Kini wajah Kebo Sindet telah membeku kembali. Dengan nada datar ia berkata, "Cukup jelas. Aku tidak memerlukan kau. Tetapi aku juga tidak mau kau ganggu. Kau keliru. Kau tak akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa aku. Kau berusaha menyelamatkan dirimu. Kenapa aku menyelamatkan diri? Apakah ada bahaya yang mengancam aku? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak memerlukan kau dan aku tidak mau kau mengganggu untuk seterusnya. Jelas?" Tiba-tiba Empu Sada tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Kau akan membunuh aku?" Kebo Sindet tidak segera menjawab. Ditatapnya mata Empu Sada dengan tatapan mata semakin lama menjadi semakin tajam. Hanya tatapan mata itulah yang dapat dibaca oleh Empu Sada, bahwa Kebo Sindet benar-benar berusaha akan melakukannya. Percakapan itu benar-benar telah mengguncangkan dada kuda Sempana. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya ia akan menghadapi keadaan yang sama sekali tidak disangkanya. Ia tidak dapat mengerti kenapa Kebo Sindet tiba-tiba ingin menyingkirkan gurunya. Seandainya persoalan itu dapat dilakukan oleh mereka sendiri, kenapa gurunya mesti harus disingkirkan? Dengan demikian maka bergolaklah dada kuda Sempana itu, seperti bergolaknya perut gunung berapi. Yang terdengar kemudian adalah suara Wong Sarimpat menyambar telinga mereka seperti guruh di langit. "Heh, Empu Sada. Kami telah cukup mengerti apa yang harus kami lakukan. Karena itu kau bagi kami pasti hanya akan menjadi perintang yang memuakkan. Mungkin kau akan berkhianat dan bahkan mungkin kau sempat membunuh kami. Karena itu, maka kaulah yang harus kami singkirkan dahulu." "Kenapa?" bertanya Empu Sada. Orang tua itu masih tetap saja berdiri dengan tenang, "Bukankah aku yang memerlukan kalian untuk pekerjaan ini? Kenapa akulah yang mungkin mengkhianatinya?" "Kami bukan orang yang kau sangka berotak batu," sahut Wong Sarimpat, "aku tahu rencanamu. Kami akan kau jerumuskan dalam persoalan yang tak tanggung-tanggung. Berhadapan dengan aku Tunggul Ametung. Kemudian kalau rencana itu berhasil, menangkap Mahisa Agni, maka kau akan menghadap aku dan menunjukkan siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Dengan demikian maka kau akan bersih dari segenap tuduhan, karena sebelumnya kaulah yang telah membuat persoalan dengan Mahisa Agni karena muridmu, dan keuntungan yang lain, kalau kami kemudian tertangkap maka kau tidak perlu melepaskan sepotong emas pun untuk kami." Sekali lagi Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Sekarang disadarinya bahwa apa yang dikatakan Empu Gandring dan Panji Bojong Santi itu bukanlah suatu usaha untuk menakut-nakutinya saja. Meskipun di antara mereka, Empu Sada sendirilah yang paling mengenal kedua orang itu karena ia pernah berhubungan sebelumnya. Tetapi kini, ia tidak berhasil mempergunakan kedua orang itu. Empu Sada itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tenang ia menjawab, "Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Jangan kau sangka bahwa aku pun tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Bukankah kalian telah merasa cukup mengetahui persoalan Mahisa Agni? Itu adalah kesalahan kuda Sempana. Dan bukankah kalian berdua ingin menangkap Mahisa Agni untuk tujuan pemerasan? Mungkin kalian menyangka bahwa dengan menyembunyikan Mahisa Agni, maka akulah yang akan menjadi sasaran tuduhan itu. Sementara itu kau akan menjual jasa, mengembalikan Mahisa Agni dan mengatakan bahwa kau telah membunuh Empu Sada. Kau mengharapkan Dedes akan memberi kalian segerobak emas dan berlian, karena ia seorang permaisuri?" Empu Sada itu berhenti sejenak. Tiba-tiba ia tertawa sambil berkata, "Cobalah. Kau kelak pasti akan digantung di alun-alun. Mahisa Agni tidak pernah terpisah dari orang-orang yang tak akan dapat kau kalahkan." Tetapi kata-kata Empu Sada itu disambut oleh suara tertawa pula. Suara Wong Sarimpat. Jauh lebih keras dari suara tertawa Empu Sada. Di antara suara tertawanya yang menggelegar itu terdengar ia berkata, "Oh, apakah kau mengharap kami menjadi ketakutan dan mengurungkan niat kami? Kau salah Empu. Tekad kami telah bulat. Empu Sada harus disingkirkan. Mungkin dugaanmu mengenai rencana kami benar." Empu Sada masih mencoba menguasai perasaannya. Katanya, "Kau akui bahwa kau telah merencanakan membunuh aku dan mencoba melakukan pemerasan." Sebelum Wong Sarimpat menjawab, terdengar suara Kebo Sindet. "Otakmu memang cemerlang Empu. Namun karena itu maka kau harus kami tiadakan." Empu Sada kini sudah tidak melihat kemungkinan lain.
Meskipun ia masih kelihatan tenang-tenang saja, namun hatinya benar-benar menjadi gelisah. Murid-muridnya lah yang paling terancam jiwanya. Apalagi Cundaka. Agaknya kedua orang itu sama sekali tidak senang kepada muridnya yang seorang ini, seperti juga muridnya itu sama sekali tidak senang kepada kedua orang-orang liar itu. Kini suasana tiba-tiba menjadi tegang. Empu Sada mencoba untuk memusatkan segenap daya pikirannya untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Tetapi jalan itu tidak dilihatnya. Satu-satunya jalan adalah bertempur. Tanpa disengajanya orang tua itu berpaling memandangi kedua muridnya berganti-ganti. Kemudian menarik nafas dalam-dalam. Lebih-lebih lagi, ketika ia melihat Cundaka yang berdiri tegak dengan tegangnya. Katanya di dalam hati. Kasihan anak ini. Meskipun ia anak yang bengal, tetapi aku telah menyeretnya ke dalam kesulitan yang tak mungkin padat dihindarinya. Tetapi ketika kemudian ia melihat sinar mata muridnya yang menyala itu, hatinya menjadi bangga. Katanya pula di dalam hati, kalau kau mati anakku, matilah dengan wajah tengadah. Empu Sada itu pun kemudian terkejut ketika terdengar suara Kebo Sindet. Empu Sada. Kita sudah cukup lama berkenalan. Kita sudah pernah bekerja bersama dan berhasil dengan baik. Karena itu marilah kita saling berbaik hati. Janganlah kita menyusahkan satu sama lain. Aku harap kau pun mengenal terima kasih kepadaku atas pertolonganmu dahulu, dan sekarang kau bersikap baik terhadap kami. Karena itu, maka sebaiknya kau tidak perlu mempersulit usaha kami membunuhmu dan mengambil sepasang mata muridmu itu. Darah di dalam tubuh Empu Sada terasa menggelegak. Di kejauhan terdengar suara anjing liar menyalak bersahut-sahutan. Tetapi rupa-rupa kita saling berbaik hati. Jayanya perasaan Cundaka lah yang lebih dahulu meluap, sehingga tanpa dikehendakinya kembali ia menggeram. Wong Sarimpat yang mendengar geram itu, berkata kasar. Jangan tergesa-gesa. Waktu masih cukup. Apakah terlampau terburu oleh keinginan untuk mencoba hidup tanpa mata? Alangkah sakit hati orang yang menamakan diri Bahu Reksa Kalielo itu. Namun setelah beberapa kali gurunya selalu menggamitnya, maka kali ini pun ia menahan mulutnya sekuat-kuatnya. Apalagi setelah ia mendengar pembicaraan gurunya dengan kedua orang liar itu, maka kebenciannya menjadi semakin memuncak. Meskipun demikian ia menjadi berdebar-debar pula. Agaknya ia tidak akan dapat keluar dari bencana yang sudah membayang di depan matanya. Dalam pada itu kembali terdengar suara Kebo Sindet. Bagaimana dengan permintaanku, Empu? Empu Sada tidak menjawab. Ia tahu benar bahwa ia tidak dapat mencari jalan untuk melepaskan dirinya. Ia tahu benar bahwa yang seorang dari kakak beradik itu akan melawannya, dan yang seorang dengan mudahnya akan membunuh kedua muridnya. Sesudah itu, maka kedua orang itu bersama-sama akan membunuhnya pula. Licik, geramnya di dalam hati. Tetapi tiba-tiba di dalam hati Empu Sada itu pun timbul pula tekadnya untuk melawan kedua orang itu dengan cara seperti yang ditempuh oleh mereka. Karena itu maka, meskipun Empu Sada itu masih saja berdiri sambil menundukkan kepalanya, namun kepalanya itu bergelora dengan dahsyatnya. Kebo Sindet, berkata Empu Sada. Apakah tidak ada tawaran lain? Bagaimana kalau kau sebut saja misalnya kami harus membayar lebih dahulu supaya kami tidak menipumu? Wong Sarimpat tertawa. Jawabnya. Berapakah besar kemampuan mau membayar kami, Empu Sada? Ken Dedes adalah seorang permaisuri aku yang kaya raya. Beberapa potong emas bagi mereka pasti tidak akan berarti apa-apa. Bahkan setelah kami berhasil merebut Mahisa Agni dan membunuh Empu Sada yang telah menculik Mahisa Agni itu, kami akan mendapat kedudukan yang baik. Kami akan mendapat hadiah tanah perdikan dan kami akan dapat hidup dengan tenteram untuk seterusnya. Tidak seperti hidup kami saat ini. Empu Sada menganggukkan kepalanya. Jadi kau ingin kedudukan dan harta itu dengan beralaskan kepalaku? Wong Sarimpat tertawa terus. Iya, jawabnya. Kepala Empu Sada menjadi semakin tunduk. Kakinya tiba-tiba menjadi gemetar seperti suaranya yang gemetar pula. Aku masih ingin hidup Wong Sarimpat. Apakah kau tidak kasihan melihat umurku yang sudah menjadi semakin tua? Kau biarkanlah aku beberapa tahun lagi, pasti akan mati sendiri. Suara tertawa Wong Sarimpat menjadi semakin keras. Empu Sada yang garang. Kenapa kau tiba-tiba menjadi ketakutan,
Di mana namamu yang besar selama ini, yang mempunyai puluhan murid tersebar di segenap penjuru Tumapel, bahkan di setiap sudut kerajaan Kediri? Empu Sada melihat kegembiraan itu, Wong Sarimpat agaknya menjadi sangat bersenang hati, seperti melihat permainan yang baru pertama kali dimilikinya. Namun tiba-tiba suara tertawa itu terhenti. Terdengar sebuah keluhan pendek terloncat dari mulutnya. Wong Sarimpat yang bertubuh besar kekar meskipun tidak terlalu tinggi itu terdorong ke belakang dan terlempar jatuh. Betapa terkejutnya semua orang yang berdiri di atas gunung gundul itu. Peristiwa itu sama sekali tidak mereka sangka. Kebo Sindet, orang yang berwajah mayat itu pun terkejut bukan buatan, sehingga justru karena itu sejenak ia terpaku diam. Ia melihat Empu Sada dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, meloncat, menghantam dada Wong Sarimpat yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ternyata Empu Sada telah melanggar kehormatan diri sebagai seorang sakti yang disegani. Ia telah mulai menyerang sebelum musuhnya bersiap. Dalam pada itu, Wong Sarimpat yang sama sekali tidak menyangka bahwa Empu Sada akan berbuat demikian, tidak sempat untuk mengelakkan diri atau menangkis serangan itu. Selagi ia terlena oleh kegembiraan hatinya yang seakan-akan membakar segenap dadanya ketika ia melihat Empu Sada ketakutan. Namun tiba-tiba terasa seakan-akan gunung kawi runtuh menimpa dadanya. Kalau yang melakukan serangan itu kuda sempana atau cundaka, bahkan keduanya sekaligus, maka Wong Sarimpat tidak akan dapat digeser setapak pun dari tempatnya. Bahkan ia akan tertawa semakin keras. Tetapi yang menyerang dengan tiba-tiba sebelum ia bersiap itu adalah Empu Sada. Orang yang setingkat dengan Wong Sarimpat itu sendiri. Dengan demikian maka Wong Sarimpat tidak dapat mencegah ketika dirinya sendiri terbanting jatuh. Bahkan kemudian serasa dadanya menjadi pecah. Sekali ia menggeliat dan mencoba untuk segera bangkit, namun ia memerlukan waktu untuk melakukannya. Tetapi Empu Sada yang telah merendahkan dirinya dengan licik itu tidak berhenti dengan serangan itu. Selagi Kebo Sindet masih tercengkam oleh perasaan terkejut, maka tongkatnya telah terayun deras sekali. Hampir tidak ada senggang waktu dengan serangannya atas Wong Sarimpat. Kebo Sindet yang terkejut itu pun tidak sempat menghindar. Tetapi ia mampu bergerak cepat pula. Dengan tangannya ia menahan serangan Empu Sada yang menyambarnya secepat tatit. Tetapi ternyata tongkat Empu Sada masih lebih keras dari tubuh Kebo Sindet yang hampir sekeras batu padas. Tongkat itu adalah tongkat Empu Sada. Tongkat seorang yang pilih tanding, sehingga tongkat itu bukan sekedar tongkat untuk mencari jalan di malam yang gelap. Terasa perasaan sakit yang sangat telah menyengat tangan Kebo Sindet. Seperti Wong Sarimpat ia mengeluh pendek. Tetapi yang terasa sakit pada Kebo Sindet hanyalah sebelah tangannya, tangan kirinya, bukan dadanya seperti Wong Sarimpat yang bahkan nafasnya menjadi semakin sesak. Dengan demikian, maka perkelahian di antara mereka telah dimulai. Dimulai oleh sebuah serangan yang licik, sehingga Kebo Sindet yang kemudian menyadari keadaan berteriak marah sekali. "Hei empu yang gila! Kau ternyata tidak lagi merasa dirimu berharga untuk menjaga kehormatanmu. Kau mulai dengan sebuah serangan yang licik dan hina. Apakah kau tidak mengenal tata kehormatan dalam setiap perselisihan?" Empu Sada kembali memutar tongkatnya, dan meluncurlah sebuah serangan yang dahsyat mengarah ke dada Kebo Sindet. Kebo Sindet yang belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya itu segera meloncat mundur, namun tongkat Empu Sada mengejarnya. Sekali lagi Kebo Sindet terpaksa menangkis serangan itu dengan tangannya, dan sekali lagi terasa tongkat itu seperti menggigit tulangnya. "Gila kau, Empu Sada! Tidak ada tata kehormatan yang mengikat aku seperti tidak ada kebiasaan dan adat yang dapat mengikat kalian," teriak Empu Sada tidak kalah kerasnya. Suaranya bergetar dalam nada yang tinggi. Ternyata Empu Sada itu pun telah dibakar oleh kemarahan yang akhirnya meledak. "Mungkin aku berbuat curang dan licik. Tetapi maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tidak mau menjadi bangkai makanan anjing-anjing liar." Dalam pada itu Wong Sarimpat telah berdiri di atas kedua kakinya. Tetapi dadanya serasa akan pecah dan nafasnya seakan-akan telah menyumbat lubang-lubang hidungnya. Sekali ia terhuyung-huyung, namun kemudian ia dapat menguasai keseimbangannya dengan mantap. Cundaka yang terkejut pun kini telah menyadari apa yang terjadi. Ternyata gurunya telah mulai. Sudah tentu ia tidak akan dapat berpangku tangan. Meskipun ia bukan lawan yang berarti bagi Wong Sarimpat itu telah terluka di dalam. Wong Sarimpat itu seolah-olah telah menjadi sangat lemah dan tidak lagi mampu berbuat sesuatu.
Karena maka nafsunya untuk melawan Wong Sarimpat yang kasar itu segera berkembang di dalam dadanya. Dengan serta-merta ia menarik pedangnya dan siap menghadapi setiap kemungkinan. Ia terkejut ketika ia mendengar Empu Sada berteriak. Cundaka dan kuda sempana. Tinggalkan tempat ini. Cepat. Kau hanya memenangkan perlombaan lari dengan Wong Sarimpat. Jangan mencoba melawan. Tetapi Cundaka menjadi ragu-ragu. Ia melihat Wong Sarimpat telah hampir mati. Apakah ia tidak akan dapat membunuhnya dengan pedangnya itu? Ia tinggal menghunjamkan pedang itu ke dada orang yang berdiri pun hampir tidak mampu itu berdiri kaku di tempatnya. Sejenak ia benar-benar kehilangan akal. Apakah yang harus dilakukannya? Jangan gila, kembali Empu Sada terdengar berteriak. Tetapi Cundaka tidak segera pergi. Sekali ia memandang kuda sempana dengan sudut matanya. Namun kuda sempana masih berdiri kaku di tempatnya. Sejenak ia benar-benar kehilangan akal. Apakah yang harus dilakukannya? Dalam pada itu terdengar Kebo Sindet yang sedang berkelahi dengan Empu Sada berkata, Wong Sarimpat, jangan kau bunuh kuda sempana. Ia adalah anak muda yang baik hati, jujur dan mengerti apa sebabnya dilakukan. Sayang jika jatuh ke tangan Empu Sada yang licik. Yang lain itu terserahlah kepadamu. Aku hanya memerlukan sepasang matanya saja. Empu Sada tidak tahu pasti maksud Kebo Sindet dengan kata-katanya itu. Mungkin ia benar-benar ingin menangkap kuda sempana hidup-hidup sebagai orang yang dianggapnya cukup mengerti tentang Mahisa Agni dan Ken Dedes. Apalagi kuda sempana dan Empu Sada tidak sempat berbicara terlampau banyak, telah mengaku bahwa ia adalah pelayan dalam istana Tumapel, yang banyak mengetahui seluk-beluk istana itu. Tetapi mungkin juga dengan demikian Kebo Sindet hanya ingin mencegah kuda sempana supaya tidak melawan adiknya yang terluka itu bersama-sama dengan Cundaka dengan cara yang licik pula. Kebo Sindet berpura-pura membiarkan kuda sempana akan tetap hidup, namun apabila lawan yang lain telah binasa, maka akan datang giliran pada anak muda itu. Karena itu maka Empu Sada itu pun segera berteriak pula. Kuda sempana, jangan terpengaruh. Kebo Sindet hanya ingin mencegah kalian bertempur berpasangan melawan Wong Sarimpat yang hampir mampus itu. Kalau kau ingin melawan lawanlah bersama-sama. Kalau sempat, lebih baik tinggalkan tempat ini. Semakin cepat semakin baik. Kini Kebo Sindet telah benar-benar berada dalam keadaan yang mantap untuk melawannya. Namun tangan kirinya telah terluka. Terasa setiap kali tulang-tulangnya seperti menjadi retak karena pukulan tongkat Empu Sada. Kebo Sindet itu pun kemudian tidak membiarkan dirinya hancur dan tulang-tulangnya patah oleh tongkat empu tua itu. Maka dengan tangkasnya ia menarik goloknya yang besar dari rangkanya yang tergantung di pinggang. Dengan demikian, maka sejenak kemudian kedua orang itu telah terlihat dalam perkelahian yang sengit. Masing-masing adalah orang-orang sakti yang sukar dicari keseimbangannya. Dalam pada itu kuda sempana masih berdiri dengan ragu-ragu. Tiba-tiba ia teringat pada saat-saat ia harus berkelahi melawan Mahisa Agni di Bendungan, kemudian di Panawijen. Namun keduanya ia terusir karena kekalahan yang dialaminya. Kemudian ia berhasil membunuh Wiraprana dan membawa Ken Dedes, tetapi ia harus berhadapan dengan Witantra. Sekali lagi ia gagal. Dan ia kemudian terlempar dengan hinanya ke atas tangga serambi istana atas permintaan Ken Dedes yang ingin melepaskan sakit hatinya. Dengan demikian maka ia adalah seorang buruan. Kuda sempana itu berdiri membeku di tempatnya. Ia melihat Cundaka telah siap dengan pedangnya. Namun sekali lagi ia mendengar kembali suara hatinya pada saat ia berkelahi melawan Witantra. Ken Dedes bagiku adalah lambang keteguhan tekadku. Kalau aku tidak mampu mempertahankannya maka dalam persoalan-persoalan yang lain aku pun akan selalu gagal. Kuda sempana menjadi semakin ragu-ragu. Apakah ia akan tetap dalam pendiriannya itu meskipun dengan perubahan? Kini ia telah bertekad, kalau ia gagal maka lambang keteguhan tekadnya itu akan dihancurkannya sama sekali lewat kehancuran yang akan dialami oleh Mahisa Agni. Orang yang paling dibencinya. Kuda sempana tersadar ketika ia melihat gurunya dan Kebo Sindet tiba-tiba meloncat dekat di mukanya. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Namun ketika ia telah tegak kembali di atas kedua kakinya, maka ia masih saja dicengkam oleh kebimbangan. Kalau ia membiarkan perkelahian itu, maka berarti ia telah mengkhianati gurunya. Tetapi kalau ia memihak gurunya dan bersama-sama dengan Cundaka mencoba membunuh Wong Sarimpat,
maka kembali ia akan mengalami kegagalan menghadapi Mahisa Agni. Dadanya berdesir ketika sekali lagi ia mendengar gurunya berteriak. Cundaka! Jangan gila! Tinggalkan orang itu, atau berdua melawan bersama-sama. Jangan berbuat sendiri. Cundaka pun menjadi ragu-ragu. Ia melihat Wong Sarimpat berjalan terhuyung-huyung ke arahnya. Sekali-kali orang itu meraba dadanya yang serasa pecah. Namun matanya masih memancarkan kemarahan yang membara. Dengan ujung jari tangan kirinya ia menunjuk wajah Cundaka sambil berkata serak tersendat-sendat. Jangan lari tikus kecil, aku masih mampu membunuhmu. Cundaka mundur selangkah. Tetapi pedangnya kini telah terjulur lurus mengarah ke dada Wong Sarimpat. Dada yang telah berhasil dilukai oleh Empu Sada. Namun ketika Wong Sarimpat maju selangkah lagi, Cundaka itu pun surut pula selangkah sambil berpaling memandangi saudara seperguruannya, Kuda Sempana. Tetapi Kuda Sempana itu pun masih juga berangan-angan. Apakah kematian Cundaka dan guru sendiri akan merupakan korban yang harus aku relakan untuk melakukan rencanaku? Sekali lagi Kuda Sempana mendengar gurunya berteriak. Kau sudah terpengaruh oleh suara iblis ini, Kuda Sempana. Jangan kau sangka bahwa kau akan mendapatkan apa yang telah mereka janjikan. Kebo Sindet yang tangan kirinya telah terluka itu sempat juga berkata. Kasihan kau, Kuda Sempana. Mungkin kau tidak mengerti kenapa kami ingin membunuh gurumu. Sebelum gurumu ini aku singkirkan, maka kau tidak akan dapat mengingkari rencana itu, sebab di belakang semua perbuatannya, tersembunyi pamrih yang tidak kau ketahui. Aku akan mengatakannya kelak, apabila gurumu telah menjadi bangkai. Kata-kata Kebo Sindet terputus oleh serangan Empu Sada yang semakin dahsyat. Tongkatnya sekali-kali berhasil menyusup ke dalam lingkaran gerakan pedang Kebo Sindet. Bahkan sekali-kali tongkat itu berhasil pula menyentuh tangannya yang sakit, sehingga tulang-tulangnya semakin lama terasa seolah-olah menjadi semakin remuk. Gila, katanya di dalam hati, empu tua itu tahu benar, bahwa tanganku hampir patah. Namun betapapun juga, akhirnya Kuda Sempana menyadari bahwa ia tidak dapat membiarkan guru dan saudara seperguruannya. Betapapun ia menjadi ragu-ragu tetapi terdengar kata-kata hatinya melonjak-lonjak. Itu adalah gurumu. Dengan mata yang tidak berkedip Kuda Sempana melihat gurunya bertempur. Hilanglah segala kesan ketuaan Empu Sada. Kini Empu Sada itu seolah-olah menjadi seekor burung seriti yang sedang menari-nari di udara, namun Kebo Sindet melawannya dengan tangkas. Goloknya berputar dan terayun-ayun dengan dahsyatnya. Kekuatan orang itu benar-benar mengagumkan. Golok yang besar itu di tangannya, seolah-olah tidak lebih dari sebatang gelagah. Alang-alang pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru, seperti pertempuran di dalam dada Kuda Sempana. Dalam keraguan-raguan ia mendengar gurunya berteriak dengan penuh kecemasan. Cundaka! Hei, Cundaka! Apa kau sudah benar-benar gila? Lari! Lari cepat! Tetapi Cundaka melihat Wong Sarimpat sudah hampir mati, dengan sebuah sentuhan yang tidak berarti orang itu pasti sudah akan jatuh telentang. Dan ia segera akan menghunjamkan pedangnya di dada orang liar itu. Betapa gurunya berteriak-teriak namun perasaan sombong di dalam dadanya telah memaksanya untuk tetap berada di tempatnya, bahkan ia sesumbar di dalam hatinya. Heh Wong Sarimpat. Betapa nistanya Cundaka yang bergelar bahu reksa kali elo, namun aku adalah laki-laki juga seperti kau. Sekarang, kenapa aku harus menghindarkan diri sedang kau sudah hampir menjadi bangkai? Wong Sarimpat menjadi semakin dekat. Dan Cundaka masih mendengar gurunya berteriak. Tetapi ia ingin bahwa ia berhasil membunuh Wong Sarimpat itu. Karena itu, tiba-tiba Cundaka itu pun memekik tinggi. Dengan satu loncatan yang garang ia menyerang Wong Sarimpat dengan pedangnya mengarah dada. Oh, terdengar Empu Sada mengeluh, kemudian katanya. Nasibmu memang terlampau jelek Cundaka. Tetapi Cundaka tidak mendengar. Ia sedang dimabukkan oleh keinginannya membunuh Wong Sarimpat yang disangkanya hampir mati karena luka di dadanya. Sekali ia terhuyung-huyung, namun kemudian ia dapat menguasai keseimbangannya dengan mantap. Kuda Sempana melihat serangan itu. Ia mendengar gurunya memerintahkan kepadanya untuk bersama-sama dengan Cundaka menghadapi Wong Sarimpat. Betapa ia masih dikuasai oleh kebimbangan, namun tangannya telah menarik pedangnya pula. Sekali ia melangkah maju, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya seakan-akan meloncat dari pelupuknya.
Dengan mulut ternganga ia meneriakkan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak lagi dapat dimengerti. "Sudah nasibmu Cundaka," geram Empu Sada sambil bertempur. Yang terdengar adalah suara para Wong Sarimpat. Betapa luka menghentak-hentak dadanya, namun ia tertawa terbahak-bahak. Ternyata Cundaka yang mencoba menusuk dada Wong Sarimpat telah mengalami nasib malang. Dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka oleh Cundaka, Wong Sarimpat berhasil menghindarkan dirinya. Cundaka yang memastikan bahwa pedangnya akan menyentuh lawannya yang disangkanya sudah tidak mampu bergerak itu, terdorong oleh tenaganya sendiri. Tiba-tiba terasa sebuah tangan yang kuat menangkap lehernya. Demikian kuatnya, sehingga terasa lehernya hampir terputus karenanya. Ketika sekali ia mencoba meronta, maka terasa jari-jari tangan itu seolah-olah menghunjam ke dalam kulitnya dan berangsur-angsur tenaganya menjadi kian lemah. Dengan sisa tenaganya Cundaka segera menggerakkan pedang yang masih berada di tangannya. Ia melihat sepasang kaki yang renggang di sampingnya. Tetapi demikian pedangnya terayun, terasa kaki Wong Sarimpat mengenai pergelangannya sehingga pedangnya pun terlepas dan jatuh di tanah. "Kuda Sempana, cepat berbuatlah sesuatu," teriak Empu Sada. Kuda Sempana maju pula selangkah. Kini ia telah mencabut pedangnya. Ketika ia melihat Cundaka tidak berdaya maka timbullah perabaan iba di dalam hatinya. Cundaka itu telah pernah berusaha membantunya pula. Namun tiba-tiba kembali Kuda Sempana tertegun. Ia melihat Cundaka yang tidak berhasil melepaskan tangan Wong Sarimpat itu mencoba menghimpun kekuatan lahir dan batinnya. Dalam keadaannya itu ia masih mencoba membangunkan kekuatan Aji Kalabama. Demikian ia merasa siap dengan kekuatannya itu, maka sambil membungkuk karena tekanan tangan Wong Sarimpat, pada lehernya Cundaka mengayunkan tangannya memukul lambung Wong Sarimpat. Namun Wong Sarimpat menyadari apa yang akan terjadi. Dengan kekuatan yang ada padanya, maka terkaman jarinya itu pun diperketat. Suatu kekuatan yang tiada taranya telah menjalar di jarinya, sehingga Cundaka itu pun tiba-tiba menjadi lemah seperti dilepasi seluruh tulang belulangnya. Empu Sada yang melihat muridnya mencoba membangun kekuatan terakhir itu pun berdesah, tak ada gunanya. Dan sebenarnya lah, ketika Wong Sarimpat melepaskan tangannya, maka Cundaka itu pun jatuh dengan lemahnya di tanah. Kekuatan yang telah mulai tumbuh dan menjalari tangannya, tiba-tiba seperti dihisap oleh kekuatan yang tak dimengertinya. Bahkan segenap kekuatan yang ada padanya. Kini Cundaka tidak lebih dari sehelai daun yang laju. Terasa betapa sakit segenap tubuhnya, dan betapa nafasnya menjadi sesak. Sekejap ia menyesal bahwa ia tidak menuruti nasihat gurunya, namun sekejap kemudian ia telah menemukan kekuatan batinnya kembali. Adalah wajar, bahwa dalam setiap perkelahian itu, salah satu pihak akan mengalami kekalahan. Mati adalah akibat yang telah dimengertinya sejak pertama-tama ia menggantungkan pedang di lambungnya. Dan mati itu kini menghampirinya. Karena itu, dalam kelemahan, Cundaka bahkan menjadi tenang. Meskipun tenaganya telah habis, namun ia masih sempat melihat gurunya bertempur dan melihat Kuda Sempana berdiri termangu-mangu dengan pedang di tangan. "Mudah-mudahan guru dapat membalaskan dendamku," desisnya. Suaranya perlahan-lahan dalam nada yang sangat rendah. Tetapi Empu Sada mendengar kata-kata itu. Hati orang tua itu pun menjadi sangat terharu ketika ia melihat muridnya pasrah kepada maut yang telah siap untuk memeluknya. Kuda Sempana yang berdiri dalam kebingungan tiba-tiba tersadar bahwa ia sedang menghadapi bahaya yang sama besarnya dengan bahaya yang telah menelan Cundaka. Karena itu, maka segera ia mencoba memusatkan perhatiannya kepada ujung pedangnya dan kepada Wong Sarimpat. Ditindasnya setiap perasaan ragu-ragu dan disingkirkannya setiap harapan akan membalas dendam terhadap Mahisa Agni dengan alat kedua orang liar itu. Meskipun harapan itu selalu saja menyentuh-nyentuh hatinya. Kuda Sempana itu pun kemudian menggeretakkan giginya. Ia masih melihat saudaranya seperguruannya menggeliat. Dan sekali lagi Cundaka itu mencoba berkata, "Aku sudah tidak dapat membantu guru lagi." Sekali lagi dada Empu Sada tersentuh. Murid itu diambilnya, karena Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo itu dapat memenuhi permintaannya. Dapat memberinya berbagai macam barang dan uang. Bukan karena suatu keyakinan bahwa muridnya itu akan dapat meneruskan cabang perguruannya. Namun ketika ia melihat anak itu hampir sampai pada ajalnya, maka hatinya melonjak. Kemarahannya pun menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Tiba-tiba hati orang tua itu berkata, "Ya, aku akan mencoba membalaskan dendammu, anakku."
Tiba-tiba Empu Sada itu pun melenting meninggalkan lawannya. Gerak yang tiba-tiba dan hampir secepat Tatit meloncat di udara itu, tidak segera dapat diikuti oleh Kebo Sindet. Namun sebagai seorang yang telah dipenuhi oleh pengalaman maka segera Kebo Sindet dapat menangkap maksud Empu Sada. Dengan loncatan yang panjang Kebo Sindet mengejarnya. Tetapi Kebo Sindet terlambat sekejap. Tongkat Empu Sada telah terjulur lurus ke dada Wong Sarimpat. Alangkah terkejutnya Wong Sarimpat yang sedang menikmati kemenangannya itu. Ketika ia melihat Empu Sada meloncat ke arahnya, dan ketika ia melihat tongkat orang tua itu terjulur lurus ke dadanya, maka ia menjadi gugup. Kalau dadanya tidak sedang terluka maka serangan itu sama sekali tidak akan membingungkannya. Ia mampu bergerak secepat Empu Sada. Tetapi kini betapa sakit tulang-tulang iganya. Setiap geraknya pasti menumbuhkan rasa pedih pada isi dadanya itu. Namun ia tidak mau mati karena serangan itu. Betapapun sakitnya, tetapi ia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Karena ia tidak mendapat kesempatan untuk meloncat, maka satu-satunya cara yang dapat menolongnya adalah menjatuhkan diri. Sementara itu ia mengharap kakaknya akan datang menolongnya. Demikianlah dengan serta-merta Wong Sarimpat mencoba menjatuhkan dirinya mendahului tongkat Empu Sada. Meskipun dadanya terluka, namun ia masih juga mampu bergerak cepat, sehingga dadanya terlepas dari dorongan tongkat orang tua itu. Tetapi Empu Sada tidak membiarkannya bebas sama sekali dari serangannya, dengan satu putaran ia menghantamkan tongkatnya pada punggung lawannya. Sekali lagi Wong Sarimpat terpaksa mencoba menghindarkan diri dengan berguling di tanah. Namun kali ini Wong Sarimpat yang sudah tidak mampu mempergunakan segenap kekuatannya itu tidak berhasil membebaskan dirinya sama sekali. Sekali lagi ia terpaksa mengalami cedera. Kali ini lengannya telah terkena tongkat Empu Sada yang sedang menjadi sangat marah itu. Terdengar Wong Sarimpat mengumpat pendek. Perasaan nyeri telah menusuk tulangnya, serasa tulangnya telah menjadi retak pula karenanya. Namun dengan demikian, karena nafsu Empu Sada untuk membunuh Wong Sarimpat terlampau menguasai perasaannya, maka sejenak ia menjadi lengah, bahwa Kebo Sindet sedang mengejarnya. Empu tua itu mendengar kuda sempana berteriak pendek dan terasa sebuah getaran menyentuh punggungnya. Cepat ia meloncat ke samping sambil merendahkan dirinya. Kali ini ia berhasil menghindari sambaran golok Kebo Sindet, tetapi ketika golok itu terayun melampaui tubuhnya yang sedang merendah, terasa telinganya seakan-akan menjadi pecah. Ternyata kaki Kebo Sindet berhasil menyambar kepalanya, menyentuh telinga kanannya. Untunglah bahwa Kebo Sindet tidak berhasil mempergunakan sepenuh kekuatannya karena tarikan goloknya sendiri. Meskipun demikian Empu Sada itu pun terdorong selangkah dan jatuh terguling di tanah. Namun seperti singgat, orang tua itu segera melenting berdiri. Tongkatnya masih tergenggam erat di tangannya. Tetapi kini kepalanya menjadi pening. Bahkan serasa dunia ini berputar di sekelilingnya. Gila, orang itu mengumpat di dalam hati. Ketika ia melihat Kebo Sindet menyerangnya kembali, maka sementara orang tua itu hanya berhati menghindar sambil mencoba menenangkan dadanya. Sementara itu Wong Sarimpat pun telah duduk kembali. Tepat di samping Cundaka yang terbaring lemah. Betapa kemarahan Wong Sarimpat itu menghunjam jantungnya. Maka ketika tiba-tiba dilihatnya Cundaka di sampingnya, dengan serta-merta ia merangkak dan menangkap leher orang yang sudah tidak berdaya itu. Dengan gigi gemeretak ia menekankan 10 jari-jari tangannya ke leher Cundaka yang tidak dapat melawannya sama sekali. Kuda sempana yang meloncat dengan pedang di tangan ternyata terlambat. Cundaka sudah benar-benar mati dicekik oleh Wong Sarimpat. Ketika kuda sempana kemudian siap menyerang orang yang masih terduduk itu terdengar Empu Sada memperingatkannya. Jangan kau ulangi kesalahan saudaramu. Orang yang hampir mati itu masih cukup berbahaya bagimu. Tetapi suara itu disusul oleh suara Kebo Sindet. Wong Sarimpat, jangan kau bunuh kuda sempana. Aku bahkan ingin menolongnya, menangkap Mahisa Agni. Setan, geram Empu Sada. Kini kepalanya sudah tidak terlampau pening lagi. Namun telinganya lah yang terata sakit bukan buatan. Bahkan hatinya pun menjadi sangat pedih. Satu muridnya meninggal di hadapan hidungnya. Tetapi muridnya itu telah menjadi korban kesombongan sendiri. Ia tidak mau mendengarkan nasihatnya. Seruan gurunya, serta suara Kebo Sindet, kembali telah mengganggu perasaan kuda sempana. Ia kini kembali berdiri tegak seperti patung. Ia melihat Cundaka terbunuh karena tidak mau mendengar nasihat gurunya.
Dan kini gurunya itu melarangnya pula untuk melawan Wong Sarimpat yang tampaknya sudah terlampau lemah. Tetapi dalam pada itu ia mendengar Kebo Sindet mencegah adiknya untuk tidak membunuhnya. Kuda Sempana menjadi bingung. Tetapi bahwa Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak berlaku jujur kini mulai terbayang di dalam benaknya, karena itu maka Kuda Sempana pun kini mulai menyadari betapa bodohnya dirinya sendiri. Dan ia ingin mencoba menebus kebodohannya. Ia ingin memanfaatkan sikap Kebo Sindet atas adiknya Wong Sarimpat. Apabila ia menyerang Wong Sarimpat, maka Wong Sarimpat pasti tidak akan berani membunuhnya karena kakaknya tidak menghendakinya. Tidak seperti saudara seperguruannya itu. Kedua orang liar itu agaknya benar-benar membencinya meskipun mereka belum mengenalnya dengan baik. Apalagi kini Wong Sarimpat telah menjadi semakin parah. Karena itu maka Kuda Sempana tidak segera meninggalkan tempat itu. Dari cahaya obor yang masih menyala meskipun kini tergolek di atas batu-batu padas, ia melihat betapa wajah Wong Sarimpat yang tegang. Agaknya orang itu berusaha untuk menahan perasaan sakitnya. Ketika api obor itu menyala semakin besar, maka Kuda Sempana melihat betapa wajah itu menjadi sangat mengerikan. Wong Sarimpat itu menatap seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tekad Kuda Sempana telah bulat di dalam dadanya. Ia mempunyai kedudukan yang berbeda dengan saudara seperguruannya di mata kedua orang-orang liar itu. Betapa Wong Sarimpat marah kepadanya, namun Kebo Sindet agaknya masih memerlukannya. Namun kembali ia mendengar gurunya berteriak. Apakah kau juga akan membunuh dirimu Kuda Sempana? Kuda Sempana menggeram. Terasa dadanya bergolak. Apakah sudah sepantasnya ia melarikan dirinya selagi gurunya bertempur matian dan sesudah saudara seperguruannya itu mati? Dalam keraguan-raguan itu ia melihat Wong Sarimpat berusaha untuk berdiri. Beberapa kali ia berusaha, namun setiap kali ia berhenti, mengatur pernafasannya dan mengusap dadanya. Agaknya dadanya masih terasa sangat parah, di samping lengannya yang serasa menjadi retak. Setan licik, geramnya. Kemudian ditatapnya wajah Kuda Sempana sambil mengumpat, kau setan pula. Ternyata kakakku berbaik hati kepadamu. Kalau tidak, maka nyawamu akan meloncat dari ubun-ubunmu seperti demit kecil ini. Namun terdengar suara Kebo Sindet. Jangan kau takut-takuti anak itu, Wong Sarimpat. Ia tidak bersalah. Gurunya lah yang gila dan saudara seperguruannya itu pula. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.